atau seperti itu. Saya gak perlu bertanya, wong ini bimbingan saya, batin saya alhamdulillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Musibah terbesar adalah jauh dari Allah. Ujungnya kecewa, banyak yang kecewa. Sebagaimana hubungan dengan mantan-mantannya. Pengalamanmu. Tapi kalau kita mengharap kepada Allah, oh yadun la yudraku, ujung-ujungnya tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka disembah, dicintai atau diapakan, tapi di situ ada udang di balik batu. Masih wow. Ujung tombaknya dalam sebuah dakwah justru mengalami degradasi yang masya Allah luar biasa seperti itu. Totonan ditoto. Kowe muirikan gedung tujuanmu akhirat toh, Islamisme malah dosa. Hadapkan dengan fitnah yang begitu kejam. Ada salah satu dai yang mengatakan bahwa Malang ini sumbernya kiainya senengnya kubur. Niku pun tanpa kami kiai puasa bulan bukan cita-cita pun tidak tersiai. Ada dulu kalian dulu sehingga jaringan di masa itu tidak langsung produksi tapi santrinya Mbak Munir kemudian menjadi ranting NU menjadi MWJNU itu juga bersama-sama dengan di masa. Saya rasa nanti sama dengan kemarin dan justru Pak Kiai di Kabupaten Malang itu disapa yang paling menyapa itu adalah Kabupaten Malang. Digambarkan sudah dicontohkan oleh Yai Mujab terkait nopo ingkang dipun bahas di pagi hari ini. Wajib dengan Rasulullah yang Allah. Hamdalillahi tabaraka wa ta'ala masholliyan musalliman ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para kiai, para masyayikh, khususipun panjenenganipun Yai Sam, Yai Mujab, Yai Bawe, Yai Sotik, ingkang kehormatan Pak Hendra, Soparing panggilan. Wabil khusus juga Pak Habib, insyaallah. Dan para kiai-kiai kan boten saged kawula sebelah. Alhamdulillah injing menika kula dalem panjenengan sedaya saged pangempal wonten dalemipun Abah Hendra menika kanthi sehat walafiat. Insyaallah ini yang pertama, nanti ada yang kedua, ketiga, keempat di sini insyaallah. Saderengipun kita milai, ya alhamdulillah wonten Yai Mujab ingkang rawuh. Beliau dosen saya dulu guru saya di UIN S1 S2. Saya diuji oleh beliau. Alhamdulillah yang uji itu sebetulnya dosen 4 karena salah satunya namanya Pak Haji Samsul itu beliau agak killer, maka malam hari tak wacane alam tarot patologa. Akhirnya pada subuh izin tidak bisa uji karena mencret. Sebetulnya Pak Yai Mujab sudah saya bacakan juga tapi karena kita kalah dhuwur ilmunya jadi beliau. Tapi alhamdulillah dosen 3 itu kalau tidak salah Pak Slamet PSG dan Pak Yai Mujab ini ketika saya presentasi kan ada 2 yang diuji, satu teman saya, kedua saya. Ketika saya yang diuji, saya baca sebuah wiritan. Yang ini yang dulu itu yang ngetuk nih, yang bawa kitab-kitab saya 2 kardus itu namanya Haji Ulum Kediri, santri saya.
Tak bacakan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, meremo ning ojo mati. Itu manusia ketiga ngantuk semua. Kemudian pas waktu tanya, saya ingat betul Kiai Mujab ini beliau matur seperti itu. Saya gak perlu bertanya, wong ini bimbingan saya, batin saya alhamdulillah. Gak mencret tapi ngantuk. Ya mohon dimaklumi. Tapi karena beliau tahu bahwa saya ini juga mondok di Lirboyo, beliau mengatakan, wes ini aja nilainya. Saya mendapatkan A. Ya alhamdulillah S2 itu IP saya 4,00 IPK. Tapi setelah saya keluar, ijazah itu tidak berguna karena saya mendalami perdukunan. Dan itu lebih menjanjikan. Betul? Alhamdulillah luar biasa perkumpulan teman-teman ini Pak Rendra, ini di rumahnya kiai semua. Wah, di rumahnya dihormati semua. Tapi ketika kumpul tidak ada rasa hormat bagi mereka semua. Karena kita dulu memang teman-teman di Lirboyo dulu, jadi kita tapi jenjang umurnya di sini di rumahnya ada yang Surya, ada itu Pak Yai Nidom itu Surya, ini Pak Yai Kamal Ketua Himasal ini Tanfid Kecamatan Tumpang, itu yang Genuk seperti itu fatwamu ini seperti celengan itu fatwamu ini, tapi kita di kalangan ini ya semuanya ya sama-sama santri kecuali satu di sini, yaitu Yai Sam, beliau durian juga itu ya tetap kita hormati. Umpama kantor pemerintahan, beliau ini cagak gendironya. Cagak gendironya. Dia harus di depan, kita hormati. Tidak boleh gojol beliau kecuali saya. Kenapa keset? Jadi saya ingat dahulu sekali. Pak Yai Mujab ini beliau juga kalau tidak salah beliau juga memiliki sanad fikih madhab Hanafi kalau tidak salah. Tapi beliau kalau di Indonesia ini karena beliau menutup diri, beliau ini sudah menjadi mufti madhab Hanafi. Karena S1, S2, S3 beliau di Al-Igra India dan memperdalam dan mendapatkan sanad madhab Hanafi. Loh, jenengan kok semerbak? Saya muridnya tertarik dengan dengan persilangan atau apa jenenge perhubungan antar madhab. Dulu saya juga dari Pak Bujang ini, maka saya mendalami madhab yang sudah hilang, namanya madhab Dhohiri. Ini bagaimana kita menikah tanpa saksi tanpa wali. Jadi yang berdosa adalah Pak Yai Mujab. Karena beliau menginspirasi. Luas. Beliau yang luas. Cuma kayak alumni Lirboyo itu tidak paham. Sekarang di benak bab nikahi saja. Paham. Dan saya terkenal berani mendidau itu saya mustasyar, ketua mustasyar. Juga saya itu muftinya Kecamatan Dau. Jadi hukum-hukum orang-orang Dau ya kali ini paham. Hukum-hukum di Dau itu pasti manut dengan saya. Semuanya boleh asal amplop tebel. Setuju ya? Ditirukan deh ya. Jadi itu semangatnya seperti itu. Jadi kapan-kapan ya memang harus kita itu istifadah ke Kiai Mujab untuk berbagai madhab agar kita tidak puritan. Karena 4 perkara yang termasuk shaqawah itu adalah jumudul ain. Ini tidak dimaknai sebagai mata batin yang beku, tidak, tapi pemikiran yang puritan itu tidak boleh. Sehingga ketika kita memperdalami 5 madhab, Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i serta Dhohiri, kita akan semakin luas dan amplop kita semakin tebal.
Karena semua hukum boleh. Bagaimana hukumnya ini? Boleh. Ada yang tak boleh. Seperti di Daud, bagaimana hukumnya memberikan apa? Memberikan kurban kepada non muslim? Boleh. Di dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah boleh. Boleh gak? Boleh. Yang melarang siapa? Yang melarang itu karena dia tidak kurban. Akhirnya boleh. Ini belum ada yang tanya bagaimana hukum nikah tanpa wali, tanpa saksi. Nanti kalau amplopnya tebal akan saya jawab boleh soalnya. Alhamdulillah. Jadi ini teman-teman kumpul ini ucap yang dengan rawon ini luar biasa. Mungkin penjenengan kedah maringi sepatah dua patah kata. Boten saged sepatah niku assalamualaikum alhamdulillah. Beliau juga dosen Ma'had Ali Lirboyo yang sekarang mau rencana mendirikan S3 di Lirboyo. Jangan tanya kalau S1, S2 di kampus-kampus kita tidak tahu kualitas keilmuan agamanya. Tapi kalau S3 Lirboyo, waduh, saya mohon untuk Kiai Mujib, Buya Kiai Mujab nanti ketika jadi di S3 di Lirboyo masukkan faham Daud Al-Dhahiri. Daud Al-Dhahiri Ibnu Hazm ini harus, karena perbandingan mazhab itu sangat diperlukan ketika di Lirboyo semua kaku semua. Wes pokoknya ada Imam Nawawi gak. Saya bantah habis-habisan. Kita tidak bisa dan kita tidak harus manut Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi secara agamanya tidak sempurna. Kenapa? Beliau meninggal belum nikah. Kok gak nikah kok nuturi wong saya. Ini bukan ihanah ya, ini perbandingan mazhab. Berarti jenisnya mazhabnya apa? Imam Rafi'i. Dan ternyata Imam Rafi'i lebih egaliter dan lebih bisa dinikmati daripada Imam Nawawi. Semuanya mengandalkan Imam. Kenapa kok kita sangat mengagungkan Imam Nawawi? Karena ternyata di Indonesia ini kitab Imam Rafi'i tidak ada, nyaris tidak ada. Seperti kita mengaku mazhab Syafi'i, ketika dihantam tidak terima loh kita ada segi hukum yang enggak, kita harus ikut Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu ikut mazhab Syafi'i. Beliau juga penjiplak jitu mazhab Rafi'i. Imam Rafi'i beliau itu mengarang namanya kitab Al-Muharrar. Kitab Al-Muharrar ini dijiplak 99,9% oleh Imam Nawawi dengan judul apa? Minhajul Thalibi. Yang sekarang yang caranya kita kaji itu apa jadi? Mahali. Ini teman-teman Lirboyo ini menurut saya Pak Hendra yang di bawah ini sebetulnya kelasnya tidak kalah dengan yang di atas. Ada di atas ada Profesor Mujab, sebetulnya yang di bawah ini semuanya kompresor. Ada yang menjadi pembakar di masa saya yang menjadi provokator. Karena saya terkenal sampai di Lirboyo itu provokator di masa. Saya provokator. Ada yang kompresor, ada yang radiator. Ini bos radiator. Diam-diam menghanyutkan ya Umar Faruk itu beliau dia akan bicara kalau ada amplop. Tapi beliau istiqomah. Di Daud itu ada musyawarah Fathul Qorib. Selalu beliau hadir. Tidak pernah absen. Tidak ada karena apa? Enggak ada karena beliau semangat itu kan. Tapi ketika saya datang pasti manut saya. Seperti ini bangunnya buat tenang soal. Oh boleh pulang sang, ibu pulang manut dengan. Karena amplopnya dari saya. Ini pembukaan belum ngaji. Pembukaan. Biar yang Mujab sama Yai Bawa juga istiqomah. Yai Bawa ini ketika ikut kopdar ini sudah 2 kali. Tadi ada yang Yai ada enten sing matur. Yo napa niki Yai Bawa
digarap Pak. Ini senengannya di masa kan seperti gojloki, sakit, oh coba berjauh ya, ikut sesepuh. Mundur nih, kapan-kapan maju dari gitu. Jadi jangan nanti kalau kami masukkan grup, namanya grup kuplu. Ini campur ya. Grup ini yang bahas tentang perdukunan, bahas kitab, bahas syarah. Karena ternyata grup ini sangat bermanfaat. Salah satunya teman-teman kita itu mendapatkan informasi berbagai syarah kitab itu dari grup itu. Saya mengembangkan. Dengan nanti yang di grup itu yang ulama letakkan Pak Yai Bawe, tapi dilarang untuk gojol kecuali saya. Yai Bawe. Yai Sam ini lembut di gojol. Padahal beliau Mas Syekh. Dulu waktu awal-awal di gojol beliau ngamuk, emosi. Kemudian ya setelah tahu bahwa yang di grup itu semuanya gila. Kalau orang gila itu tidak berbagai hukum, jadi beliau ya. Ini juga kita kehadiran Yai Ali. Jadi Yai Ali Azhar ini juga termasuk sesepuh Daud di samping Yai Sodik. Yai Sodik ini kan sudah beberapa kali ikut kopdar, beliau juga termasuk imasal. Kalau Yai Azhari ini mantenan ini anak cucu daripada beliau saja. Jadi panjenengan derajatnya kali pulau masuk pulau. Beliau luar biasa. Dia juga pernah menjadi ketua MVC di Indah. Terima kasih para sahabat. Selajengipun kita tawasul Fatihah dengan para masyayikh dan Fatihah mugi-mugi Abah Hendra ini maksud sejarahipun beliau mau mendirikan pondok di Bujur insyaallah, dan insyaallah nanti Himasar akan dilibatkan sebagai kuli bangunan. Siap rohan itu artinya kerja tanpa bayaran, nanti ada makannya. Kaji gompar ya dari mana? Karangploso. Ya agak sinting Pak. Gak usah dibantu soal. Terima kasih kepada penyanyi Yai Sam Katuran Bika Solo Tawasul. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salajengipun Pak Yai Habib Karwo Sumaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ingkang kula hormati, injil iki kita sampai wonten pelajaran al-ajabu kullal ajabi mimman yahrobu mimman la infika kalakuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajabu utawi gawok sangat mengherankan. Kullal ajabi kelawan sekabeh gawok sungguh sangat mengherankan. Iku miman tetap saking kong
Sulaiman yahrobu kang melayu sokoman melayu mimman sangking dat la infikaka kang ora ono kapecap iku maujud lahu kedue man yahrobu ora bisa kapecap anhu sangking man. Sungguh mengherankan, gak pantes tenan orang yang menjauhkan dirinya, melarikan dirinya dari zat yang sangat kita butuhkan, zat yang tidak bisa lepas diri kita dari pertolongan beliau, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melarikan diri dari Allah, menjauhkan diri dari Allah, wa yaqlubu ma la baqo ala ma'a wa yaqlubu lan nyupre sapa man nyupre ma ing perkara la baqo akan ora ana langgeng iku maujud lahu kedue ma'ahu sertane man. Kita menjauh dari Allah yang Allah ini maha asmad. Asmad itu kang den butuhi makhluk. Semua makhluk pasti butuh Allah. Kita setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik ini butuh pada Allah. Nah, kok kita menjauh dari Allah, justru mencari perkara yang labako alam, perkara yang tidak bisa selalu membantu kita, perkara yang tidak bisa selalu menyertai kita, yaitu buah-buah dunia wa kullu syai'in siwal maula, yaitu dunia dan apapun selain Allah. Ini tidak akan bisa selalu membantu kita, termasuk harta kita. Ketika kita sudah meninggal, pasti harta tersebut sudah berpindah tangan. Nah, oleh karena itu mumpung belum berpindah tangan, monggo dan diusahakan ke jalan Allah agar bisa menjadi harta yang hakiki, harta yang kita bisa miliki sampai kita mati, sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata filosofi musonef Syekhul Islam Al-Ibnu Aqillah Sakandari, ya, kalau sampai ada orang menjauh dari Allah, malah mengandalkan selain Allah, mengandalkan makhluk-makhluk selain Allah, maka itu adalah al-ajab, sungguh al-ajab, sungguh sangat mengherankan, tapi heran yang tidak baik, sangat tidak pantas. Nah, jadi yang kita butuhkan malah dijauhi, yang tidak bisa membantu kita secara penuh malah kita dekati. Bi Allah ya Allah ma yuqarribu ilaihi. Dan syarat itu diterangkan, termasuk contoh melarikan diri dari Allah, menjauhkan diri dari Allah adalah tidak melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ternyata bagi para arifin, wong sing wis ma'rifatan Allah, wong sing cedhek tenan Allah, musibah terbesar adalah jauh dari Allah. Jadi musibah terbesar itu bukan kita kehilangan harta, kehilangan yang kita inginkan, bukan, ya. Tapi musibah terbesar bagi orang-orang yang dekat dengan Allah adalah ketika kita dalam posisi jauh dari Allah. Walaupun ketika itu kita memiliki segalanya, kita memiliki dunia seisinya, tapi kalau saat itu kita jauh dari Allah, itulah musibah yang terbesar. Begitulah sebaliknya, kita kehilangan semuanya, tapi justru dengan kehilangan itu kita justru bisa mendekat kepada Allah. Itulah saat yang terbaik bagi kita. Ikuti rasanya para arifin, wong sing makrifat dumatan mesti Allah. Bi'ayuk bilah ala syahwati. Jadi kalau ada orang lihat lubuh malah bakalan menjauh dari Allah yang sangat kita butuhkan, justru mencari makhluk-makhluk, mencari perkara lain yang tidak bisa begitu membantu kita, ya. Bi'ayub bila ala syahwati, termasuk contohnya kita nuruti hawa nafsu. Nah, nafsu ini belum tentu menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Allah. Justru kadang-kadang gara-gara nafsu kita masuk ke dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini kalau kita nuruti hawa nafsu, menjauhkan diri dari Allah, ini berarti yaqlubu malabakul alam. Kita mencari sesuatu yang tidak selalu bisa menyertai kita, tidak selalu bisa menolong kita. Terus lagi Syekh Ibnu Aqillah tadi mencantumkan ayat Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar
walakin takmal qulubu allati fis sudur. Terus teknologi dan kitab syarah Ibadul Humam Al-Iqadil Himam ya. Nah, ini syarah hikam yang dihadirkan Mbak Mulyo bahasa yang pertama ini ya. Atau ada 13 syarah ya. Insyaallah tidak ada berlanjut yang lain. Insya Allah tidak. Insyaallah tidak. Bisa tidak. Jadi ternyata Syekh Muhammad tadi mencantumkan ayat ya, dalam surat Al-Hajj ayat 46 ya, fa innaha la ta'mal absar. Jadi orang seperti itu yang menjauh dari Allah justru dia menuruti hawa nafsu, bukan menghamba kepada Allah tapi justru menghamba kepada nafsunya. Ketoke la ta'mal absar, mripate kene gak utuh. Tapi walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi hati yang ada di dalam dada itulah yang buta. Cara kasarane bahasa panjenengan wong sing ngono iku picek atine. Nah, ngoten. Dadi Bisa jenengan sampai kula manut sampeyan dong ya. Kebetulan asli kula yang soleh rasane. Iya, iya. Jadi ini ternyata menurut Syekh Muhammad Iskandari, orang yang menjauhkan diri dari Allah ya, malah mengandalkan selain Allah, termasuk mengandalkan akalnya, tidak mengandalkan pertolongan Allah. Ini jelas takmal qulubu, atine picek buatan ternyata. Nah, dan kita syarah Ibadul Humam itu katakan mala infikaka minhu wal haqqu ta'ala. Berarti gitu. Jadi perkara zat yang selalu kita butuhkan, yang kita tidak bisa lepas dari pertolongannya, itu adalah al-haqqu, Allah yang maha hak, wa qadahu wa qadahu, dan takdirnya Allah. Jadi semua yang terjadi ini adalah takdirnya Allah. Lek iyo gak kira orang, lek ora gak kira iyo. Jadi walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, kalau Allah tidak menghendaki pasti tidak akan terjadi. Jadi yang paling enak orang itu opo jare Gusti Allah. Kalau kita bisa menerapkan seperti itu, hati ditotor oleh Allah dan opo jare Allah, insya Allah menghadapi apapun kita tidak akan stres, apalagi sedih. Jadi ternyata kita hikam ini obat ya. Orang yang aslinya mau stres berhubungan di hikam, insya Allah hatinya akan sadar, bobo, menerima. Kita tambah stres. Sebab dalam kitab hikam ini diajarkan kita itu pasrah marah Allah, walaupun ikhtiar tetap, berdoa tetap, tapi tawakal kepada Allah diperbesar. Ya, dan kemarin sudah diberi materi, ya, kita dianjurkan untuk berhusnudzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi, dawuhnya Allah dalam hadis qudsi, aku terserah nyongko ning kawula marang aku. Saya terserah persangkaan hamba saya terhadap saya. Kalau menyangka baik akan saya beri baik, kalau menyangka jelek akan saya beri jelek. Dan kita kemarin ya, sudah diberi materi tentang husnudzon kepada Allah dengan dua cara gimana ya. Pertama husnudzon karena merasa Allah itu memang betul-betul baik. Yang kedua husnudzon karena pengalaman yang lalu Allah selalu memberi nikmat kepada kita. Jadi husnudzon ada husnudzon tingkat awas, ada husnudzon tingkat awas. Yang tingkat awas diantaranya dicantumkan ayat Al-Quran, wa asa antak rohu syai'an wa huwa khairul rahimin. Ya, barangkali kalian membenci sesuatu, padahal itu lebih baik untuk kalian. Jadi kadang-kadang yang kita benci itu justru lebih masalah. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ternyata dicemplung ke sumur oleh saudara-saudaranya, gara-gara dicemplung ke sumur menjadi raja. Umpama nggak dicemplung sumur, paling terbaik. Nah, jadi kalau jangan ingin jadi raja, mending cemplung sumur. Lagi ngawur gitu. Masa Nabi Yusuf ketua RT. Ihana ngawur. Ya ini sementara pendapat saya. Nanti kalau ini jangan monggo. Nanti ada waktunya. Selanjutnya ayat tadi menerangkan wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Barangkali kalian mencintai sesuatu padahal itu lebih jelek untuk kalian. Barangkali kalian menginginkan sesuatu padahal itu mafsadah untuk kalian.
Jadi kadang-kadang yang kita inginkan itu justru berdampak negatif, belum tentu lebih baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu mana yang masalah untuk kalian, kalian tidak tahu mana yang lebih mas. Jadi yang paling benar kita itu jadi Allah menghadapi apapun langsung kita husnuzon. Oh mungkin ini yang terbaik untuk saya, mungkin ini yang paling masalah untuk saya. Wong dunia hanya sementara. Kan begitu kita. Selanjutnya ya. Di sini diterangkan ya, di dalam kitab Ibadul Imam ya, ada syair bahar wakil lagunya seperti ini tadi. Mafanilun jadi kalau ini buatan kesenian namanya ilmu sarut. Nah, ini notnya seperti Banyak biar kue ya. Syairnya begini, habib dunia satu nilai afwan alaisa masih ruda ka ila zawahani wa ma dunya ka illa min rabilin udilluka summa adana bil tihani. Artinya kamu harus ingat bahwa dunia itu bagaikan bayang-bayang, tidak lama lagi bayang-bayang akan hilang. Oleh karena itu dunia jangan dijadikan tujuan utama, sebab kalau sampai dijadikan tujuan utama akan seperti dahulunya Rasulullah, belum sampai kepada tujuan moro-moro soal garis yang namanya garis ajar atau garis kematian. Oleh karena itu mari kita kembali kepada Allah, jangan sampai yahrubu mimman la ilfika kalahu, jangan sampai menjauh dari Allah, karena Allah itu adalah selalu kita butuhkan pertolongannya. Kalau sampai kita memilih selain Allah, ya, menomorduakan Allah, ya, maka ini termasuk wujudu jahli bi rabbi, termasuk orang yang kurang mengenal terhadap Allah. Inna dzalik nasyun min amal qalbi. Dalam syarah satunya, itu terangkan bahwa orang kalau sudah seperti itu menomorduakan Allah, menomorsatukan akal, itu jenenge jahlihi bi rabbi. Itu namanya orang yang kurang mengenal terhadap Allah, berarti dia masih dalam keadaan bodoh terhadap Tuhannya. Di annahu istabdala ladzi wa adla bil ladzi wa khair, karena dia mengambil perkara yang lebih rendah, meninggalkan perkara yang lebih baik. Wa asarul faniya alladzi la baqalahu, dan dia lebih mementingkan perkara yang tidak langgeng, alal baqi, mengalahkan yang langgeng, alladzi la infika kalahu, yang kita tidak bisa lepas darinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalau kita sampai menomorduakan Allah, menomorsatukan akal kita, menomorsatukan nafsu kita, berarti ini kita termasuk orang yang takmal qulub, wong sing picek atine, orang yang buta hatinya. Ya cukup. Sampun ini. Tambah apa? Cukup. Oh betul. Paling tambah siap kok ini masa. Tadi yang sudah disampaikan oleh Yai Habibullah tadi, kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya hakikat kita butuh itu adalah kepada Allah, sebagaimana ridho nas wa yatun la yudroku wa ridho Allah wa yatun la yudroku. Jadi kalau kita mengharap-harap ridho dari selain Allah, ujung-ujungnya itu la yudroku, tidak akan menemukan apa-apa. Kadang kita banyak berharap, terutama kepada manusia, ujung-ujungnya kecewa, banyak yang terkecewa. Sebagaimana hubungan dengan mantan-mantannya. Pengalamanmu. Tapi kalau kita mengharap kepada Allah, oh yatun la yudroku, ujung-ujungnya tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sebanyak apapun maksiat yang telah kita lakukan. Mungkin dari apa yang telah disampaikan oleh Yai Habibullah tadi, dari para hadirin musyawirin, mungkin ada yang dipertanyakan, butuh diperjelas. Oke, monggo langsung Ketua Kopda Madas. Ketua Madas. tolong disunting di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur suwun sangat atas waktunipun. Di sini saya mau menanyakan tentang tadi konteks tadi al-ajabu kullal ajabi mimman yahrabu mimman la yakfika kalamu anhu. Niki maksudnya yang saya tanyakan, apa ada pengertian yang lebih menentu, katakanlah lebih fokus. Kalau ini saya pahami secara tekstual, mungkin ya bisanya saya memahami secara tekstual. Ini kan untuk seseorang yang memang di situ nyata-nyata sudah tidak ada keinginan ataupun hal-hal yang bisa berhubungan dengan Allah seperti itu. Jadi contohnya gini, dia lebih memilih kehidupan yang lebih menjanjikan katakanlah di dunia, yaitu ya mendalami dunia, mencari dunia, dan di situ sama sekali mungkin tidak mau atau tidak pernah melakukan hal ubudiyah, sesuatu yang bisa mendekatkan dengan Allah. Sementara seperti katakanlah bagaimana seseorang yang di situ ya ibadahnya jalan, masalah pekerjaan ya jalan, seperti itu. Apa harus ditimbang atau gimana yang bisa masuk terhadap konteks ini? Nggih mboten mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan dari ketua Kopder yang masuk anggota Makas seperti itu. Itu mau jawab itu. Monggo dari Pak Yai Uli Masoir sebagai pengurus MUI Jawa Timur. Monggo. Majelis umum. Majelis Ulama Indonesia apa Majelis Ketua umumnya wonten bengkeng. Ketuanya ya Mut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari Ketua Madas tadi menyatakan Jaga libaran. bahwasanya lebih simpelnya dari apa yang dipaparkan oleh Yai Habib itu bagaimana? Apakah berarti kita harus melakukan ubudiyah saja yang mahdhah atau yang pure, sholat, zakat dan lain sebagainya, kemudian kita meninggalkan hal yang semacam itu? Itu tidak. Maksudnya itu semua apa yang kita lakukan itu harus orientasinya mencari ridhonya Allah. Kita menjadi pejabat, maka fungsi kita itu orientasinya untuk ibadah, mencari ridhonya Allah. Kita menjadi pengusaha, maka juga orientasinya adalah mencari ridhonya Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, Ketua Kopdar, itu maksudnya itu artinya di dalam hati kita itu semuanya orientasinya pada Allah. Di dalam hadis dikatakan banyak sesuatu itu sepertinya kelihatannya itu adalah akhirat, namun bisu innya yasiru bitolak dunia. Akeh uang ngamali koyo akhirat, pengajian dan lain sebagainya itu adalah tujuannya adalah dunia. Banyak orang yang sifatnya dunia, bengkel dan lain sebagainya, tapi orientasinya itu adalah mencari ridho Allah, maka fayasiru bihusniyah amalul akhirah. Terus dalam kitab Iqadul Himam dikatakan di antara untuk membuktikan atau indikator kalau kita itu mendekatkan diri pada Allah, tidak lari pada Allah adalah harus kita merenung pada diri kita. Wandur hal fika baqiyatun minal iltifati ila ma hajarta minhu. Apakah kalian lihat bahwasanya di dalam hati kita itu ada enggak orientasi atau tujuan selain Allah dunia? Ketoy api, ketoy amal api, tapi tujuannya adalah untuk mengharapkan titik-titik misalnya. Au fika haudun siwa ma hajarta ilaihi min ridwanillahi wa rasulihi
au ma'rifati rasulih. Ataukah kita itu melakukan sesuatu itu ada tujuan. Kita kopdar itu tujuannya apa? Apakah memang betul kita mengais ilmu dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Apakah kita mengais yang lain dan lain sebagainya? Apakah pansos? Apakah apa? Itu juga Apa itu? kemudian selanjutnya makanya dalam khotib itu usikum wa iyaya. Karena yang orang mukhatab pertama kali itu nafsu kita. Usikum wa iyaya. Yang semacam itu. Jadi ya betul saya menasihati saya sendiri dan teman-teman saya. Kemudian makanya saya katakan, makanya dalam Iqadul Himam dikatakan fa innallaha ghayurun, sangat pencemburu. La yuhibbu liman talabahu ayatluba ma'ahu siwahu. Allah tidak suka disembah, dicintai atau diapakan, tapi di situ ada udang di balik batu, masiwahu. Wala yusilu ilaiha man baghiya fihi baqiyatun min hawdihi wa hawa. Dan Allah sama sekali tidak menerima hal yang tidak murni pada ibadah, aktivitas, gerakan apapun yang di situ terselip ada tujuan-tujuan yang lain min hududid dunya atau nafsu awil ghanimah. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata walaupun kegiatannya bahasa Indonesia, ini ngambil hadisnya kan dalam ya, ini bentuk kamin amalin yang tasawwalu di surati amalin dunia wa yasiru bi husni niyyati amalil akhirah. Berapa banyak amal yang berupa amal dunia karena diniatnya baik maka menjadi amal akhirat. Menjadi pejabat niatnya baik mau milih rakyat, tidak gayung rakyat, maka ini termasuk amal akhirat. Menjadi pedagang niatnya biar bisa bantu pondok musola, pondok pesantren yatim piatu, maka ini kelihatannya dunia tapi termasuk akhirat. Sebaliknya, kalau ini dunia jadi ternyata ini sesuai dengan kata Nabi kalau nggak salah khairu fi ma'ikana dunia wal akhirah faqat. Jadi tidak baik orang yang hanya mementingkan dunia saja atau mementingkan akhirat saja. Ternyata kalimat Nabi dipun jawabkan lah khair. Nggak bingung ini. Sing api adalah dunia wal akhirah. Di dunia kasaran, wa fil akhirati hasanah. Yo memikirkan dunianya juga memikirkan akhiratnya. Ternyata seperti itu. Nah, boleh, Pak Irman. Boleh. Jadi bersebuti daunnya saya guna apa ilah semacam itu tadi. Apa kita harus wujud apa usah komen di dunia apa gimana? Boleh. Oke, matur suwun. Kalau menurut saya bahwa dari dulu saya itu berusaha atau punya pemikiran bahwa hikam itu bisa kita petak-petakkan dalam 3 kelompok pemahaman. Saya kira ini bisa hikam itu kita pahami secara ekstrim, level atas mungkin ya, atau secara tengah-tengah boleh, atau paling ringan mungkin buat kita sendiri. Paling ringan dulu. Nah, saya lebih ingin mengkontekstualisasikan dahulu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah dipancing oleh Cak Ulul ini bahwa saya melihat khususnya fenomena akhir yang sudah viral, banyaknya beberapa tokoh agama atau gawatis yang terjerat kasus-kasus itu yang akhirnya menjadi dinasti nama grup. Nah, ini saya kira kurang adanya rem yang kaitannya dengan masalah ini. Makalah al-ajab wal ajab mimman yahrobu mimman la infika karahuan. Kita itu dalam menjalani kehidupan
di berbagai macam bidang, entah itu di bidang keagamaan atau politik, pekerjaan dan sebagainya, seringkali terkena ilusi niat perjuangan dan lain sebagainya, sehingga seolah tadi dalam kemasan bungkusnya itu adalah kita niatnya adalah perjuangan, misal masuk di UI, kemudian saya yakin khususnya yang backgroundnya pesantren pasti masang niatnya begitu, niatnya dan suruh perjuangan lillahi ta'ala untuk umat dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanannya gitu loh, dalam perjalanannya ketika dia mendapatkan gesekan sana sini ini lupa daripada niat awalnya itu. Dan apapun itu di bidang apapun, misal Kula panjenengan juga mampu pesantren. Ini yang menjadi angan-angan atau keprihatinan kita bersama. Kenapa? Kita yang dianggap sebagai tokoh atau orang ujung tombaknya dalam sebuah dakwah justru mengalami degradasi yang masya Allah luar biasa seperti itu. Nah, maka tentu kita harus kembali pada Al-Hikam ini bahwa ada ilusi niat perjuangan seperti itu tanpa melihat substansi daripada langkah-langkah yang ia lakukan. Kelihatannya perjuangan, tapi sebenarnya untuk meraih hal-hal yang dikatakan di sini la baqa'ala, alias isinya keuangan, alias dunia. Maka kita di sini diingatkan bahwa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada, baik itu ketika kita masih hidup, ketika kita sudah di alam barzakh, maupun ketika kita sudah di akhirat kelak. Allah selalu bersama kita, Allah selalu mendampingi kita. Maka sangat mengherankan jika ada orang memilih sesuatu yang fana, yang akan meninggalkan kita, memilih jabatan, memilih status sosial, memilih kemewahan, yang semuanya itu akan meninggalkan kita. Maka ini adalah, kalau kita memilih hal-hal semacam itu, ini adalah orang yang paling gila saya. Jadi pertama niatnya berjuang, lama-lama maju di uang. Berjuang beras, baju dan uang. Nah, kalau kita ini kalau nyuwun datang Mbah Yai Munir untuk bagaimana kita itu bisa lurus kan aja. Alhamdulillah, terima kasih. Enggak dulu. Ini sebetulnya Kiai Numan itu berangkatnya kemangkalan terhadap Kiai Salah. Karena dia mau maju MUI, sekedang-kedangnya juga ini sebetulnya. Kemarin musyawarahkan salah satu dari pun Kiai Numan yang alim, tapi oleh kakaknya bodoh nangsal ya. Ini orangnya ini Kiai Salah. Terima kasih. Jauh ini juga harus kita pahami pelan-pelan. Al-ajabu kullul ajabi mimman yahrobu mimma la infika kalahan. Sungguh mengherankan bagi orang yang berlari dari sesuatu, dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak lepas dari sesuatu itu. Apa itu? Allah. Sebetulnya kita tidak pernah lari dari Allah, dan sebetulnya kita tidak pernah menuju kepada selain Allah. Mulai paham ya? Ketika kita nyingkuri Allah, kita sebetulnya menghadap Allah lagi, karena Allah selalu di depan kita. Saya ini nyingkuri Allah, ini rada dhuwur lho iki. Ini oh sesat. Rada berat. Makanya
ketika saya menghadap Pak Abah Rendra ini, sebetulnya saya juga harus sadar bahwa yang saya hadapi ini adalah Allah, karena memang wujudnya Abah Rendra ini adalah ciptaannya Allah. Saya ngingkuri ciptaan yang kurang bermutu di belakang saya. Ini juga ciptaannya Allah. Cuma ketika saya mandangnya astagfirullah, ingatnya dengan bonimah gitu saja. Tapi ketika saya itu ngingkuri di belakang, apakah saya meninggalkan Allah? Tidak. Menurut Sayyidina Umar bin Khattab, saya menghindari takdir untuk menuju takdir Allah yang baik. Jadi jangan dipikir terlalu jauh seperti Kiai Ulul Baso. Jadi dia itu muturi apa ekonomi. Maka jangan mengatakan kita, jangan, mungkin kau sendiri. Dibantah oleh Kiai Ruman yang berusaha menjatuhkannya. Bagian dari curhat. Iya, bukan curhat, dia konsultasi. Keresahan hatinya karena banyak digesek belakang rumah. Sebetulnya ini kan di luar ini yang paling alim kan ini. Kiai Ruman. Cuma dia kalah tua dengan Kiai Safaat. Maka Kiai Safaat ini sebetulnya ngide alon-alon. Wes muncul aku aja berkasa. Jadi kelakuan Kiai Safaat seperti mungkin setelah ini dia tobat kita tidak tahu. Tapi artinya kita tidak bisa menghindar dari Allah kita mencari dunia, lalu kita memang disuruh jadi khalifah fil ardi. Kenapa orang-orang sufi itu mengatakan bahwa dunia itu jerat atau apa? Padahal dia lupa ad-dunya mazru'atul. Dunia ini kita menanam, panen kita di akhirat. Jadi kita harus ke dunia. Oh, kita tidak usah ke dunia, loh kita harus ke dunia. Mau kita hidup di dunia. Masalah akhirat jangan dipikir, karena akhirat urusan Gusti Allah. Terus mau pikir di dunia, kau itu jadi pemikir bangsa akhirat, bangsa dunia itu totonan ditoto. Kau mau iritan gedung, tujuanmu akhirat, selalu malah dosa. Sebab kau itu diurip di dunia itu, ya kan ngurusi dunia. Ngurusi dunia kok gak duwe dunia kan yo sing arep ngurusi apa? Khalifah fil ardi kok kere kok. Maka kita harus kaya agar kita bisa memfungsikan hukum-hukum Islam, juga kita memfungsikan diri kita sebaik-baik fungsinya yang mengatur dunia. Lek gak duwe dunia blas, sing mbok atur apa? Nah, maka jangan terlalu picik lah. Oh, lek kedulet, lek wiritan berarti akhirat. Oh, belum tentu kiai-kiai itu mendapatkan apa? Tujuannya ngaji untuk apa? Dunia, bukan untuk Allah. Loh, ngaji golek duit itu oleh halal kok. Oh, sampai nopo lali. Kiai Ulul Baso ya. Jadi ketika sampai di MUI sampai meningkatkan kualitas mutu amplop itu boleh halal. Astagfirullah. Masa sampai tadi tidak mendengar saya bahwa sekali fatwa saya itu harganya sekian. Tergantung dengan amplop. Kalau amplopnya tipis haram. Kalau amplopnya tebal halal. Kalau amplopnya super tebal sahih halal. Pakai shot. Kan seperti itu. Kita berhadapan dengan seperti itu. Hari-hari ini kita berhadapan dengan seperti itu. Apalagi hari-hari ini kita juga dihadapkan dengan fitnah yang begitu kejam. Ada salah satu dai yang mengatakan bahwa Malang ini sumbernya kiainya senengnya goblok-goblok. Ini kan bentuk fitnah. Kalau nyata ini juga tidak baik. Kalau tidak nyata kodaf. Dan ini dari daerah Kuning yang menuduh. Bukan Gondang Legi. Mantunya itu. Kan seperti itu. Kita tidak bisa, ya kita tidak memungkiri bahwa ada oknum seperti itu, dan rata-rata oknum yang seperti itu tidak memiliki garis sanad yang jelas. Paham? Kita sebagai alumni Lirboyo juga harus menjaga bahwa marwah kita harus bukan marwah diri kita pribadi, tapi marwah daripada Lirboyo.
Ini bisa dipahami ya, Gus Guru sama Gus Lukman. Jangan jagongan ya. Kayak mini-mini itu. Ini mungkin sebelum kita sampaikan ke Kiai Musa, karena beliau gongnya nanti, kita harus Kiai yang di bawah ini. Mungkin ada yang Kiai Ridho ini, ini mau membantah dirinya sendiri. Jadi Pak Syafaat ketua bidang WCN Klarifikasi. Jelas no apa MDK. yang dipunaturakan lagi kulo. Ada benarnya ini kita bedah Kiai. Karena rata-rata yang hadir ini adalah Kiai dan memiliki santri-santri, terutama santri putri-putri juga kan ya. Akhirnya bagaimana ini nanti arahnya dengan fenomena yang ada, kemudian kita gabungkan dengan makalah ini al-ajabul al-ajab. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun. Saya dapat riwayat ini dari santri dekat beliau. Ketika ada seseorang yang sowan ke Mbah Maimun untuk nyuwun izin, nyuwun pendungu, berarti kedekatan pesantren. Apa yang dilakukan oleh Mbah Maimun? Mbah Maimun dahulu bahwa pesantren itu adalah dunia. Makanya Mbah Maimun tidak mendirikan pesantren dulu, tapi beliau adalah taklim dan ta'alumnya yang diutamakan. Kenapa? Karena pesantren itu adalah dunia. Dan jangan dirikan pondok dulu. Nah, inilah mungkin yang perlu untuk kita. Cakopar. Saya teringat juga dengan apa yang didahulukan oleh Mbak Idris Marzuki, bahwa di rumah kalau ada entah itu satu dua santri, maka sebaiknya dirikan nambor, karena ini bagian daripada syiar. Nah ini bagaimana nanti bisa menjaminkan dawuh ini. Ternyata nyuwun ngapunten, ada kelanjutan dari dawuh iki yang ada di Qaulul Imam, Kiai, bahwa faktor yang sangat mendorong seseorang kemudian lupa dengan tujuan akhirnya adalah ada mufathil basyirah, tertutupnya mata hati. Bil bisa. Saya teruskan ya. Bisa itu yang jelas. Nah kemudian di belakangnya, di baliknya, Syekh Abu Hasan Asy'adzili dawakan amal basyirah fi salasin. Yang pertama adalah irsahil jawari fi ma'asillah. Nah, ma'asillah ini bisa jadi karena sering dapat titipan beberapa giga. Kok membuka aib sendiri. Ini yang sering kita alami dan kita rasakan di grup-grup. Ini sangat besar sekali. Ketika Mbak Munir nge-share ada Tasbih. ini semuanya pasti akan Alhamdulillah. tomat dari saya. Oh. Saya tidak tomat, tapi saya tahu kalau akan diberi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tasyarruf bi taatillah. Barangkali yang tasyarruf bi taatillah. Sebenarnya mengajar itu kan taatillah. Tapi ketika ada tasyarruf di dalamnya, maka disitulah akhirnya muncul beberapa fenomena yang ada. Maka menurut hemat kami Nyuwun Ngapunten, kalau pesantren itu harus ada yang menteri luar negeri, ada menteri dalam negeri. Menteri luar negerinya saya, menteri dalam negerinya saya. Kok saken nih adike. Tapi yang jelas nanti akan Sing lemok sing di jero. kita mengatur ini yang perlu untuk kita kerucutkan. Rata-rata yang hadir di sini adalah para kiai. Ya Pak, betul ngarep itu. Ya kemudian luar biasa, tenang, santai. Setelah ini ya Isam dulu baru sampai ya. Setelah itu ya Muja. Jadi alhamdulillah Kiai Syafaat itu mengkanter apa pendapatnya Kiai Numan dan justru menguatkan memang fenomena di dunia sekarang ini
ini kadang-kadang ada bungkus yang terlalu indah seolah-olah untuk lillah, padahal itu tasannuf untuk nafsu dan pribadi kita. Tapi bagaimana kita mengarahkan tasannuf itu nanti pada akhirnya ya memang lillah. Saya ingat dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, an-nujhu fil nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Berhasilnya sesuatu itu kalau di awalnya sudah rujuk dikembalikan kepada Allah. Berujuk ila Allah biqauli bismillahirrahmanirrahim. Setiap apapun yang dibismillahi, kemudian di tengah-tengah pekerjaan yang dibismillahi ini ternyata berbelok, ini tetap pada akhir pekerjaan akan mendapatkan sawab barokah lillah karena awalnya sudah bismillah. Maka apapun bentuknya, maka ketika saya mengupload akid atau apa di grup, sebetulnya itu bukan tapi saya betul-betul kepingin satu amal, yang kedua menakar himah sampai himahmu itu di grup apa, makanya kan berganti, ada akid, ada tasbih, ada keris, ada apa lagi, ada tongkat, ada tas, ada kitab, itu pasti. Memang sesekali memang meributkan janda ada. Ya ini meributkan janda, terutama Kiai Safaat ini ahli janda, Abdul Almarah. Sebetulnya dia tersetrum oleh belakangnya. Artinya seperti itu. Semuanya ya untuk lillah karena kita memang awalnya kita bismillah. Seperti ini. Seperti kita kumpul di sini. Ini lillah Allah untuk apa? Lillah. Tidak ada kepinginan apa. Diberi tempat, diberi pasugatan, diberi. Karena sudah kita tawarkan ke beberapa alumni, tidak respon, belum respon. Karena kurang lillah, teman-teman. Kok tidak di dalam jenengan bangun? Karena di tempat saya belum kurban. Kalau sudah kurban kan dagingnya banyak. Saya ini kan madhab dhohiri, jadi ketika ada kurban diserahkan ke saya dan saya bagikan, semua saya simpan. Jadi hukumnya halal. Kalau yang lain haram, karena ya memang tidak dapat. Kalau dapat ya halal aja ya. Kita diberi hari bersih ya itu Pak Kiai gitu. Halal enggak? Ini supaya halal enggak? Ya ini itu juga halal gitu. Karena takut nanti gak kasih jimat. Jadi kumpul-kumpul di sini sebetulnya ya sebetulnya satu untuk Pak Rendra. Kita kumpul alumni ini perlu diketahui, satu untuk tetap menjaga koridor agar koridor kita tidak minggok ke jalan yang sesat. Tetap dilindungi. Karena kalau tidak ada keterkaitan, kalau tidak ada usul dengan Lirboyo pasti minggu atau rekohnya akan minggu dan sebagainya. Kita yang kedua agar kita kumpul ini juga memahami, kita sudah dikaji, kita berikan oleh Bayai Sepuh, Bayai Akbar Mansur, tapi kita butuh mendalami lagi agar apa? Dalam aplikasinya di kehidupan nyata kita bisa mengaplikasikan. Sampai kalau baca ini sepintas sungguh mengherankan orang yang meninggalkan Allah. Itu kalau tasawuf sampean hanya tasawuf yang kemarin sore, oh berarti selama ini saya tidak ke Allah. Padahal tidak mungkin kita bisa meninggalkan Allah. Kita tidak bergeser dari Allah ini. Allah Habib, Allah Taufik. Oh, kalau saya ketemu Allah Habib, oh ini Allah materialistis. Kalau saya memandang ciptaannya Allah di Gus Taufik, Allah sembunyi. Karakteristik itu terupgrade ketika kita memandang Allah bagaimana asma Allah yang 99. Jadi kita sebetulnya tidak meninggalkan Allah. Tetap kita koridornya harus bismillah agar apa? Agar supaya
kita nanti tetap koridornya. Tapi kelasnya tidak ada kelas-kelasan. Karena kelas yang terbaik di sisi Allah adalah bagaimana kita menempati tempat yang tidak ada tempat serendah yang kita tempati. In aradta izzun la yafna fala tas'izanna bi izzin yafna. Jika engkau menginginkan tempat yang mulia, maka jangan engkau, jika engkau ingin menginginkan tempat yang tidak pernah bisa digeserkan, maka pilihlah tempat yang tidak bisa digeserkan. Apa tempat yang tidak bisa digeser? Yaitu kawula. Sekali kita kawula, tetap kita akan menjadi kawula ila yaumil kiamat nanti di akhir. Kawula, dan derajat kawula itu di bawah. Nun sewu sangat. Umpamanya jenengan kepengen dados bupati, berapa sih umurnya bupati? Seperti Pak Dendra ini, kan ada pensiunnya. Maka kita, ya tak, dalam kaitannya al-ajabu kullal ajabi ini, bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang hamba yang tidak lagi bisa bergeser dari Allah, dari pandangan Allah, dari memandang Allah menonton. Aktivitas apapun sampai hatta sehingga Syekh Abdul Al-Mursi mengatakan, beliau muridnya Syekh As-Sadili, beliau guru Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau juga mengatakan bahwa hatta memiliki maksiat, saya tidak akan pernah meninggalkan Allah di dalam maksiat. Sebab gue tetap dinadrok di dedok. Oh, ini sedang delok video berapa giga ini. Ngomong-ngomong kiai kok delokane kok kaya ngono. Ini kan sudah mengherankan sekali. Maka yang terpenting bukan kita itu merasa meninggalkan Allah, bukan. Perasaanmu harus kau tetapkan, perasaanmu harus kau dudukkan bahwa kita sedang dilihat Gusti Allah. Kalau melihat Allah, kita tidak pernah bisa melihat Allah. Ya toh, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kita beribadah, kita merasa seakan-akan, ini masih seakan-akan kita menghadap Allah seakan-akan. Atau kalau seakan-akan ini tidak terjadi, yakinlah fa innahu yaraka, ini sudah pasti bahwa Allah melihat kita. Kita merasa dilihat Allah itu loh, berarti kita tidak keluar, tidak lari dari Allah. Seperti bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya panjenenganipun Kiai Mujab Kaulo Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ingkang kula hormati Bapak Haji Indra, yang beliau itu saya coba-coba dari tadi untuk mengingatkan, tapi tetap saja tidak dengan saya. Ya sudah, saya pernah kepada beliau itu matur untuk supaya memberikan kuliah tamu di pasca sarjana UIN Maulana Ibrahim Malang. Itu kata kuncinya mungkin. Yang kedua, pernah ketika mau naik pesawat pulang sama-sama ke Malang, terus sama-sama tertunda, terus kita berada di satu hotel. Terus habis itu saya ya ke kamarnya, beliau ke kamarnya, habis itu nggak ketemu. Terus hari ini dipertemukan oleh Allah, alhamdulillah, panjenengan sehat ya. Cuma kita tidaknya sudah sama-sama tua. Sohibul fadilah wal karomah wal barokah. Akhirul karim Ibnu Karim Yai Mubir. Sohibul tasbih wal ansor. Alhamdulillah, panjenengan pun ibu lek wastani dalam bahasa bukan betul mali termasuk murid sing duwe khawarikul adah.
Jadi pada waktu masih menjadi mahasiswa itu beliau itu sudah senang atau sudah dipanggil Mbah. Sebutan Mbah itu istilah di Jawa Tengah itu bukan karena sepuh, tetapi ilmunya atau ada kelebihan yang lain. Jadi bayangkan pada waktu itu saya lulus Mbah, beliau sudah ilmu ini kan bisa. Dan segenap yang hadir para sederek, para kiai, Syekh Bupati Tambal Karomah termasuk Hilal Karim, Kiai Simbaweh yang beliau adalah ketua DMI, ya Bintang Muhammadiyah, ya DII, pimpinan yang paling pemimpin. Dan para kiai-kiai yang di sini ada kiai nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi dari wajah-wajahnya ini memang kiai-kiai yang ahli bahsul masail, ahli montok kitab. Tetapi kemudian saya ini pernah ditanya sama profesor dalam bidang ekonomi saya, Pak Ujat, saya sudah membaca keputusan Majelis Ulama, keputusan Bahsul Masail dari tahun sekian sampai sekian. Kok tidak ada ya yang membahas masalah ekonomi? Ya saya itu sebetulnya ya masuk ya aku. Memang saya punya. Tolong panjenengan carikan di keputusan Bahsul Masail NU dari mulai tahun sekian sampai yang 2 jilid itu tidak ada satupun yang membicarakan masalah ekonomi. Padahal ekonomi adalah muskilatul ummah, al-kabir, al-wasiyah. Jangan-jangan kita ini termasuk bagian orang-orang yang dalam tanda kutip jauh sekali muskilatul ekonomi gitu. Nah ini makanya saya sepakat sekali banyak murid tadi itu. Nah kita itu hidup di dunia harus ngomongin akhirat. Dan kita ini harus ngerti, harus punya dunia. Apa dunia kita? Apa dunia kampus? Apa di duniamu? Apa dunia? Ya kita harus punya dunia. Ini saya sepakat sekali. Karena apa? Karena ketika kita masih hidup di dunia ini, ya kita harus bisa mengurus dunia kita. Dunia kiai, ya mesti dengan santri sama bunyai. Terus saya punya ini gerak milik terus kemudian mengawasi jadi polda ya bisa karena nanti kalau Mbak Dewa sama si Yoso Masna bisa bagi di dunia usaha juga begitu. Usaha itu setelah saya perhatikan orang yang bisa secara ekonomi mandiri, contohnya seperti Pak Mahrus yang sekarang sudah menjadi pengurus. Nah, itu orang yang berhasil. Pak Lindani juga termasuk orang yang berhasil, tapi dulu padahal pernah jadi pembalap. Wah. Jadi jarang-jarang yang tahu beliau itu adalah termasuk pembalap Formula. Cuma bedanya tidak Paris Dakar. Ini luar biasa. Jadi dunia-dunia yang pernah kita lewati itulah yang kemudian akan membentuk banyak baik. Oleh sebab itu, kalau tadi Pak Yesafaat pernah mudik sama Mbak Nur, saya ini ngaji sama Mbak Yesafaat kurang lebih 3 tahun. Keliru berarti ya. Dengan neraka lawan langsung Maksud saya begini,
Dulu saya sebagai santri Boyo, bacaan, terus pari, Ponorogo, itu begitu saya ketemu sama Gus-Gus dari Jakarta ngaji di Baroka. Ngaji itu mungkin apa? Mungkin tapi tidak geber-geber, aneh. Karena itu bisa mulai ngarang-ngarang kita aneh. Nah ini tak juga si santri kok sarang ini kok maknanya sak halaman aneh terlucik. Satu ketika jajan iso tenan gak Gus, tak pura-pura nempel. Gus, lu jadi muji ngaji, lu gak nempel. Padahal lu yang ngaji, sampai ini kita nyanyi. Gak juga aja tuh benar, tapi ya sok ngawur-ngawur gitu. Pokoknya nyanyi gak pakem untuk diratus, ya itu ngawur. Jadi kesimpulan ini yang mendorong saya pada saat itu kenapa saya harus ke sana. Pertama adalah ya kemajuan sana. Yang kedua saya ingin hijrah minat rumah hilang. Tapi sama untuk mengarani lagi dan buyuk itu. Jadi dalam hal memaknai kitab santri buyuk itu yang ketemu. Karena Alkitab itu kaidul ilmi dari kitab ini semakin petang semakin parah. Kenapa? Bisa menulis bagaimana kiai itu makna bahkan tidak jarang kiai Muharram atau Pak Muharram yang sering galeng ngaji kitab siji. Apa nih? Apa Pak Tukor itu sampai empatan. Yang gue dulu sih gitu. Bagaimana sing ini baru putune itu kan nah itu kan apa ini nanti jauh ya jadi jangan jadi mustahil niku pun tanglet kali iya puasa bulan bukan cita-cita pun tidak tersiai. Nah dulu sirik ini nopo tegene mbak Yai Makrus, nopo tegene mbak Yai Majuki. Lah saksinya enten. Jadi jangan jadi santri, wis pengen cita-cita jadi kiai. Jadi kuli, pengen cita-cita jadi bos. Jadi supir travel, pengen cita-cita duwe travel. Nah itu yang gak hasil. Piye jalan? Padahal wong biasa. Bisa jadi dia itu gak ngelapini. Enggak kesuai di umur jadi. Coba orang seperti Mbak Munir itu bisa jadi kiai di mana saja dan kapan saja. Karena bisa menjadi kiai di mana-mana. Ini luar biasa. Itu berdoa Bapak. Sebenarnya itu Jawa itu kayak seket. Dihitung tak ikut cicili, anggar cicili kali bulan itu di 20 terlalu cinta terus jadi kamu dia. Ini mau kita kita. Lu kayak gitu. Aku
Kali ini gojolkan dulu. Saya mau ngomong sendiri. Jadi setelah saya sampai di sana, jadi banyak dagu-dagu. Itu kayak, saya mulai itu, sebab bangun itu gak ada ngaji, saya ngaji itu khusus orang kampung. Mbah Imam di gak ada ngaji, sing terus Mbah Umar, sing khusus orang kampung. Mbah Kiai Ali Masbo yang punya pengajian khusus. Jadi kiai-kiai yang besar-besar itu tidak pernah melupakan ngaji kampung. Sekarang ini koyo itu, dosen kita santri itu kan betul-betul daftar. Ini jangan kok cendet nih. Kali ini belum cendet karena mati tadi cerita cendet. Tapi dia lebih. Jadi jago itu. Jadi memang kue lek ngarang nih hukumnya kok hukum kamu. Jadi haram. Haram. Yang tadi itu bingung. Termasuk cara beliau menyampaikan sesuatu yang orang itu paham tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud dan situasi bagaimana yang dimaksud itu. Tapi semua itu ketawa semua. Apa hukum bidahan kok orang haram nih. Jadi kiai itu jangan terus dididik haram nih, dididik dalil nggak boleh. Terus siapa sih jalan ini apa pejabat bagus. Ulama sih kan jelek, jadi biar jelek tapi asal benar. Itu no, yang harus kan jauh dan situ mana itu, itu gitu, coba jadi ini. Saat sampai pejabat itu kok digoreng ulama. Saat elek ulama, ulama itu pejabat. Memang nggak komentar beliau. Tapi tahu nggak bahwa ketika beliau akan dicamoni seorang tamu dari pejabat itu kalau nggak salah ya, kalau tidak alum tokoh atau itu antara dua. Ngaji, lo ngaji kalau beliau itu ngaji dari luar, tapi betul nggak tahu, karena dia ini betul nggak tahu, ya saya ikut nggak tahu. Nah, ini pun cerita. Jadi bagaimana sebelum ketamunan, karena di Mbah Mungil kok itu ilmu kok kuno bukti sampai uji itu dibaca nih ya. Jadi sebelum itu dibacakan hijab langsung, tak hijab ya. Oh, ada lagi. Mari ngoten dugi di hadapan orang banyak. Sing tradisi pejabat di era itu cium tangan kepada kiai itu belum ada. Tapi sekarang karena Al-Quran tapi di publik itu cium tangan. Apa tujuannya? Iki ulama itu duit orang suang ini apa jual kita apa itu? Ini penting ya yang begini jadi bukan sini beli nopo, beli santri terus kemudian membaca kitab nopo ini mungkin penting sebab nopo lo masih ini zaman kenal boyo kitab sing modern itu dibaca oleh Gus Sodik. Akhirnya diwarisi sama Gus Sodik. Tapi sangatnya sakit Mbah Ibrahim sakit Nasor. Tapi begitu sampai di sini sudah tidak ada. Akhirnya kok kitab-kitab sing modern itu dibaca ning gone wadian Malik, wadian ini. Lah, pulau ini di mana ini satu kita harus ada. Jelas. Mulai dikami. Saya yakin dari pejabat-pejabat lebih banyak yang jalan. Jadi nggak salah, tapi justru ini lebih banyak lagi.
Ini penting. Jadi, nah kaitannya apa dengan yang didahulukan itu? Bahwa ketika kita memiliki sebuah pengetahuan, maka pengetahuan itu harus ditempatkan pada posisinya. Lek kumpul kalau pejabat, ya menjaga jadi nggak pokoknya Pak Kanggawe. Sampai AKP itu mobilnya itu plat merah. Kalau dia mau jaga tenaga gitu, plat merah. Hati-hati. Ini penting. Kenapa? Daripada pejabat kok didekati kalau ngomong kan wajib didekati. Kan gitu. Lah kok lek sing deketi kono-kono wis dijak juga kan opo macam-macam. Tapi lek dijak lebih dari murid gue insyaallah dijak ngaji, dijak sholat jamaah dari setamanya. Ini sing kaitane kali nopo ingkang hari ini kita lakukan. Saya berharap melihat situasi dan kondisi seperti ini adalah menjadi tradisi. Misalnya sandal, umur 5 tahun, tanggal 5 tahun, paling dari yang macam kepala takut kopi sang, dari kata hati beri. Ini mulai tradisi wong Syiah itu diterusnya malah. Kenapa? Kue aja jadi wong sing belajar. Lek ngono wong sing dadi wong sing ngalim, wong sing ngajar. Ngalim iku telu banget. Alim, fadil, amin. Itu dulu menjadi tradisi titel. Alim itu berarti titele wis padha bakal ijazah. Al-fadil niku padha kali magister. Tapi Sandi Al-Fadil itu ya jadi gak magister gak apa-apa al-alim, al-alama, al-qabil, al-alim. Dan padahal itu dulu dalam sejarahnya dipakai oleh tradisi orang Islam untuk menyebutkan kelebihan-kelebihan daripada kealiman seseorang. Al-Muhakkik, Al-Mudakkik, Faridu Asri itu titel-titel apa? Saat ini lagi wong disebut untuk mengajar, untuk menunjukkan belajar. Tapi dulu itu mulai itu titel pulau alim karena saya punya syahadah alimnya, gitu. Tapi kalau tidak ada titel fadil, orang belum al-fadil dalam bidang hadis. Ini kaitannya kalau kami menjawab Mbah Munir. Buat itu sampai ditawari untuk sekolah mufti. Nah sekolah mufti ini syaratnya kudu ngalim dan fadil yang tahu jalan dalam. Kalau ngaji ini kudu mau Hanafi. Nah di akhir setiap pertanyaan dalam ujian selalu harus mentarjeh akwal. Lek ditarjeh kok gampangannya munggul nih harga lagi. Ini sudah tahu golnya Hanafi aja kalau lulus. Dan faiz sami dari 600 masuk dari Al-Fadil. Akhirnya kita paham masuk dari apa? Sekolah mufti. 2 tahun sampai jadi mufti. Aku jadi mufti karena di Indonesia ngapain? Gak tahu kalau ternyata pemikirannya Yenomir sudah biasa komparatif madzhab. Itu kalau dalam bahasa akademiknya disebut interdisipliner. Karena masing-masing madhab itu punya disiplin cara pengambilan. Murid-muridnya Ashabul Imam Hanafi. Bulan itu nanti ngaji kita yang paling ada untuk madhabnya Imam Hanafi. Nah, nopo sampai lari buat mereka di pamernya. Nanti ini jadi dia memang astagfirullah. Ini masa salah aktif itu. Oke, sana. Nah, jadi upaya DKP ini. Nah, kode Khalifatul Mu'min, Fatul ini
Tapi kalau lulus oleh nilai 87, berarti lo sangat menguasai dalam bidang fikih. Pak Ibu, saya lo lari-lari. Kalau kalian di situ itu ada keterangan. Wa yasihu al-nikahu biduni waliyyin. Jadi ini lupa mawon melama itu. Nah, saya masih ingat Profesor Dr. Asadullah itu dosen saya. Hadza nasabihun saya di madhabis Hanafi di mana al-baliyu fi nikahi laisa hunaka biwajibin wala fi sihhati nikah. La rupama khotob. Isi. Oh, tapi sami ingat. Isi. Napa soalnya? Karena di dalam hal bahwa la nikah illa biwaliyin kok jadi rekam semua terus dibilangin. Jadi kalau memalih hadis, jalan mendekatkan bagaimana mereka mensyarai hadis karena ada ilmu syarhul hadis. Jadi metode nyalai hadis itu kudu ngerti hadis sahabat. Coba ikut nomor sekian, mana ditinggalin, nomor sekian tinggal. Harus aja. Jadi kalau mau duni, mari ngoten ditahrir, ditafsir, kemudian mari ngoten diceluki pendapat akwal ulama. Dan itu orang nikah illa biwaliyin nek cara sing teng mriko sing khojai sing ngene kitab al-hidayah iku kamana illa biwaliyin. Sebab wong kono kuwi ora bedane antara akad dalam konteks nikah dengan akad yang lain. Makanya dalam sebat ya oleh nikah itu juga ada lah Pak dengan zaman sekian oleh orang harus dengan zaman itu kau ya hati loh ini malah konon ya ini mau cerita mau mungkin di jasa jadi pentingnya ketika kita tawasul di mana, bahkan belum belajar begini, napa? Al-fiqhul Islami fi malaka sofi. Jadi belajar begini Mufti Zahid. Saya belajar satu tahun. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya menurut 5 madhab. Nabi, Hambali, ini termasuk madhab al-Ja'fari. Nopo al-Ja'fari? Kuwi ngono, guru-guru di India di gurunya Abu Hanifah. Lah kok mosok terus gurune Imam Dewi harus didolalne kan ya. Jadi ada juga yang alasannya seperti itu. Makanya akrobus nopo Syi'i ila Sunni ya senjata. Dan itu dibaca. Tapi kalau nggak sampai mendalam. Tapi dia sempat kalau nginceng di KPR itu. Tapi nggak nginceng cok. Soalnya gini kau mantai kan. Terus poin yang selanjutnya, ketika hal ini padu dengan laku, ini akan mengalahkan tradisi-tradisi yang selama kayak seminar, kalau apa salatihan, terus kemudian ada internasional seminar. Ngaji itu oleh baru kain. Loh, coba sih dengan jajan ini. Gusti Allah. Oh, kayak bisa direlani lagi. Ya Gusti Allah, ya Gusti Allah. Tapi juga gede-gede. Itu ceritanya apa? Ceritanya terus kok takon. Ini dua takon. Terus, no, itu enter saya. Pertama, Jimo, buah-buahan, rambutan, mongko. Oh, Jimo aja. Iya, kayak Gusti Allah nih. Terus si David juga kayak Gusti Allah. Suwi-suwi titik,
Oh jiwa. Nah kan terus si Dewi itu kan kayak bicara. Nanti kan terus roda keji. Pedes orang di jiwa. Nanti betul. Dan kan kejadian bicara jadi kan mau didik itu. Yo nek bicara tapi ojo kecil-kecil. Maksudnya apa guyon ini bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan sama Kiai Mulid itu menjadi bagian yang paling krusial antara mazhab Mu'tazili dengan mazhab Asy'ari atau Aman. Dan mungkin ngaji praktek diterangkan itu mendahului tersawus itu menjadi pembahasan yang sangat luar biasa. Kenapa? Jangan nenek kokul, sahabat menuduh. Karena kok menentukan ini kopi, aku bu. Iku yang sampai itu berarti sampai itu lari kok boleh takdir Gusti Allah iya, lari kok boleh bisa takdir Gusti Allah tapi boleh takdir si kue api. Jadi oleh menaniku, ya niku pembahasan yang semacam itu kita juga harus pelajari dalam konteks membahas masakan tadi, membahas tentang toriko, membahas tentang bagaimana khilafiyah di dalam masalah furu'iyah yang dalam masalah ijtihadiyah. Makanya ngaji itu menurut saya emas, ya kan? Karena ngaji itu berat, ya kan? Lagi karena ngaji juga senang ngaji, tapi boleh gak ngerti ujung. Ini penting dalam konteks ini saya sangat berterima kasih kepada panjenengan semua dan khususnya kepada Kang Babe yang memberi saya sama sehingga saya bisa bertemu dengan panjenengan. Waktu khusus dan Pangda saya berpesan tolong mengisah-kisah nakal-nakal. Jadi dia itu jangan ngomong. Seperti ngomong dia itu guyon. Gini, luar biasa. Dalam konteks memelihara ini, masalah yang baik itu akan menghasilkan satu kolaborasi yang baik. Kenapa? Karena ulama kalau nanti mereka itu diberi tempat dalam koridor yang tepat, maka insya Allah mereka juga akan membantu panjenengan dalam menegakkan sendi-sendi pemerintahan itu, khususnya dalam bidang keadilan, pemerataan, dan juga keamanan. Keamanan kota Batu di wajahnya di itu, insya Allah murah tekor, maling-maling. Pun dan mawon cuma dengan Gus Habibullah pulau tersendah penganaan terhadap nopo sing panjenengan waos niku wau kula sangat setuju dan penekanannya yang disampaikan sama Kiai Munir, pembahasannya yang melibatkan Kiai Syafaat Kakak Brady itu adalah dinamika, dan dinamika itu begitu sudah keluar ya terus nggak enak ceritanya terus ini sudah dinamika politik jadi NU itu seperti itu koyok loloan, koyok bengkerengan nari ngomong ya keren pun ngawal yang berarti mohon maaf Allahumma bi'la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita seolah-olah kuliah 6 SKS mengenai tempo dulu. Karena beliau Yai Mujab itu kalau ada mahasiswa yang ketika membuat makalah kok referensinya kitab kuning, kitab kutu-kutu ros kitab kuning, pasti dapat A. Dan dulu sekelas itu yang pakai kitab kuning hanya saya saja. Ketika saya alimnya seperti ini ya, mungkin ya nurut beliau.
Karena ya terbukti, karena yang berani menyalahkan Pak Habib itu sementara saya. Sekarang tambah yang muncul. Karena Kak Guru sama murid podong gawe ini. Luar biasa. Beliau juga Kediri. Beliau itu S1, S2, S3 di Al-Iqra India. Jadi sampai ini alhamdulillah kan ini beliau pengajar mahal Ali. Atau lokal terus. Ini putranya Bapak Rozi. Terkenal dengan Gus Uprus. Karena yang dikatakan sekarang berbeda kemarin dengan yang kemarin. Itulah keseniannya Gus Uprus. Jadi dia selalu datang karena tidak punya muka. Sehingga dia datang. Alhamdulillah. Jadi tadi Kiai Bawa juga bagian menjulukan dengan Kiai Mujab, ya alhamdulillah, karena untuk menjuluki Pak Bawa itu tidak ada yang berani. Sekarang yang berani ya temannya sekelas mungkin, ya alhamdulillah. Jadi kita ini juga ada Bawa, ini juga ada Bawa dari Selatri. Nanti beliau bukan di MI, DMA dia. Jadi Pak Hendra, alhamdulillah, ya seperti ini Pak. Nanti setelah ini kami mohon Pak Hendra untuk memberi sepatah dua patah kata. Tapi jangan panjang-panjang seperti Pak Mujab. Karena Pak Mujab dua patah kok segitu ya. Dikali ya, Masya Allah. Luar biasa. Dulu beliau itu kalau ngajar seperti beliau kalau ngajar pun yang saya perhatikan dari beliau kalau ngajar tidak pernah lihat mahasiswa. Usianya mahasiswa. Ya karena mungkin syahwatnya terlalu besar. Saya mahasiswanya kalau tidak salah 4 mata kuliah saya ikut beliau. Karena saya dulu itu semester 3 ikut mata kuliah semester 5 juga. Saya semester 3 ikut mata kuliah, beliau semester. Di S2 saya juga berdua mata kuliah diajar beliau. Dia tidak pernah magang. Dan ternyata beliau juga santrinya Mbak Yai Mana, Pedok. Ini Gusnya. Saya tadi di paling kabar ya. Oh, ini jemput Yai Mujab, insya Allah. Saya kalau bisa roi kan ya juga tidak sopan meskipun dengan guru saya. Kalau bisa roi ya tidak sopan karena jenengan ya sudah sekaya. Tasbih saja. Ini nanti juga ada tasbih solid tapi ukuran lebih kecil untuk Yaisa. Karena agak kecil. Harus terima kasih. Ini nanti sebelum Kiai Pak Hendra ini nanti sepatah dua kata. Oh, berarti setelah ini Kiai Bawa mungkin bisa membalas Kiai Mujab. Dibantu Kiai Bawa sepatah dua katanya itu. Allah bisa saling serang menyerang, di bawah kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mujab ini sekelas dengan saya dulu waktu di Teluk Banten. Maire. Ternyata alhamdulillah ini Yai Mujab dengan Yai Bawa itu parok dan mirip. Istilahnya reuni. Makanya Yai Bawa kok mempeng usul ya. Ngaji kami ini kan tidak hanya baca kitab yang tadi sebagai heroisnya, sebagai koriknya Gus Habib Jowo ini. Sehingga wawasannya menjadi luas kan dianalisa banyak teman-teman. Dan saya walaupun nggak datang tapi lihat videonya, video yang sebagai Mas Taufik ini, sehingga
paling tidak saya merasa ngaji ini kemudian kayak nuturi awakku dhewe lah. Tidak untuk nuturi wong liya, tidak untuk kalau ngomong tapi ternyata saya kurang begini. Nah, itu. Jadi semoga ngaji ini kemudian menjadikan kita alumni Lirboyo dari Kabupaten Malang ini menjadi orang yang bermanfaat di Kabupaten Malang. Dan pesan ingat saya Gus Adib waktu di wali kota itu beliau pesan, yo kalau di kami yang Duriah Lirboyo Mas saya Lirboyo itu sudah banyak aktivis NU. Nah, tolong ini teman-teman di Kabupaten Malang ya ayo aktivis lah. Paling tidak kalau saya sudah memberikan contoh begitu Puspa pulang langsung saya ajak aktif. Jadi tidak usah targetnya harus prokes suriah atau ketua nanti ya bisa masuk ke LBN, bisa masuk ke RMI, bisa masuk di lembaga dakwah. Dan tentunya yang punya pondok-pondok itu kemudian santri ini menjadi nyambungnya ke Lirboyo, sehingga jaringan di masa itu tidak langsung produksi Lirboyo tapi santrinya Mbak Munir kemudian menjadi ranting NU, menjadi MWJ NU itu juga bersama-sama dengan Himasal. Saya rasa nanti luar biasa hasilnya. Kalau Pak Rendra memang saya sempatkan hadir, Pak Rendra inilah bupati yang memulai memberikan dana hibah kepada ormas keagamaan. Jadi, ya artinya pondok ada dana hibah, kemudian guru ngaji ada, DSI, DMI, MUI, NU ada. Jadi jangan lupa yang punya plat merah itu yang dipinjami oleh Pemkab. Kalau DMI itu hanya satu, justru NU itu banyak muslimah. Jadi banyak nama beberapa. Nah, itu. Ini seolah-olah yang dituduh plat merah DMI itu. Dan dana hibahnya itu justru lebih besar 1,5 miliar atau berapa itu justru yang untuk ini kenangan yang sama dengan kemarin. Dan justru Pak Kiai di Kabupaten Malang itu disapa yang paling menyapa itu adalah Kabupaten Malang dibandingkan dengan kabupaten lain. Jadi kami kalau dekat ya seperti tadi pesannya Pak Mujam itu, kami niru Mbak Yaya Maksud lah, tidak dalam rangka jauh duit kami sudah nyambut gawe diri, lalu saya nyambut gawe, tapi kalau dikasih ya diterima. Maksud saya supaya program-program keagamaan diwarnai oleh teman-teman dari alumni pondok pesantren. Tahu nanti kemudian yang dekati orang Muhammadiyah, orang LDI, orang yang lain malah kita nggak bisa menyambungkan untuk kepentingan masyarakat. Kami di itu juga dalam rangka men-NU-kan masjid. Jadi kalau enggak nanti akan dipegang oleh orang lain. Cuma kadang-kadang ternyata sih jadi boleh Mary aja. Ibu Mary oleh seluruh itu nggak bisa beraktivitas di situ. Makanya saya mengajak seluas-luasnya, ayo mengedukan masjid melalui khutbah, melalui majelis taklim. Kami ini di Kabupaten Malang ini DMI-nya terbesar se-Indonesia nomor 1. BKMM-nya juga pengurusnya terbanyak se-Indonesia. Asli. Kami juga sekali lagi mengedukan. Jadi tidak dalam rangka talbisul haqqi, tidak menjadikan menjadi Muhammadiyah, NU-nya sama sekali tidak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sudah terkuat dan terbuka. Luar biasa beliau berdua ini, saya harap untuk selalu rapuh ya. Sebetulnya ketua Kopdar ini dulu awalnya Kopdar ini di rumahnya Harsila Natiful Arif. Tolong yang nama Hatiful Arif, tolong segera pulang. Ini orang ini kiai yang macam
Menteri Luar Negeri. Ya, cuma 7 orang dan ketua kita pilih min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, tidak akan ganti Madas. Ini Madas asli Madura. Pak Hendra juga Madura. Oh, alhamdulillah. Jadi kita sudah sepakati masayikhna ya kiai apa jenenge. Tapi ada di masa naturalisasi, artinya sudah diberi ridho oleh Mbak Yai Zam bahwa beliau menjadi himasal naturalisasi, termasuk yang tidak pernah mondok di Lirboyo tapi tetap ikut himasal. Ini Mas Reno, ada Mas Dodi yang didorong oleh Yai Sotik, Gus Sotik itu. Sekarang naturalisasinya tambah Abah Rendra ini juga tapi ya harus tahu. Beliau alhamdulillah mensupport. Beliau yang mencari tempat Mas Dodi itu, mencari tempat setelah ini besok di dalamnya Pak Iwan Laguna. Beliau sering sowan ke saya. Alhamdulillah kemarin sowan terakhir sebelum hari raya Idul Adha. Saya ditanya, beliau muslim atau non muslim? Saya jawab, muslim santri saya. Karena tebel. Ya saya harap beliau ya sering-sering sowan. Kalau yang seperti ini jangan sowan ya. Please. Jadi Yai Ujab, Yai Baweh, saya itu tidak mau disowani di masa saya tidak mau. Tidak ada amplopnya terus terang. Kalau mau terima saya juga kelas. Apalagi yang namanya Kiai Syafaat ini pergi ke rumah saya mesti pulangnya bawa. Saya pernah punya menghasilkan. Saya pernah punya lumpang itu 60 habis ambil oleh masa lumpang. Gampang ngaji pula ya, ini disuwun. Ya Allah. Kakaknya yang nyuwun, adiknya juga minta. Gak iso sak keluarga. Karena saya ini nyemangati untuk apa ya? Kita ya memang harus jauhnya Bahiyai Makhrus, Bayi Anwar Mansur, santri Lirboyo harus ngedep dampar. Jogluyuran saja. Kenapa kok ada garam? Ya memang ini nanti takbirnya juga sudah jelas, sudah saya berikan di grup ubluk-ubluk. Ada grup namanya ubluk-ubluk. Ubluk-ubluk itu ya karena Gus Faruk ini kan jadi bacaannya ini ubluk-ubluk. Karena baca mereka ini wala berbualin. Nanti untuk Abah Hendra sampai bungkus nanti untuk disebarkan di seluruh area dalam penjenengan. Yang lainnya nanti bisa biasanya ngambil semua ini ngambil, kiai-kiai ini ngambil karena untuk pulaan. Rumahnya juga nyuwun. Dulu itu pernah saya itu membuat raja, namanya Raja Rebu Bekasan. Itu gratis. Itu oleh teman-teman Himasal itu dimaharkan 500.000 per lembar. Dia untuk kopi 1 rem bisa beli Innova. Orangnya sudah meninggal. Makanya jangan tidak ngasih saya royalti, sampai meninggal. Gratis. Ini surah ini juga sudah banyak yang dandaknya ongkok kusumo, yaitu lillahi ta'ala tadi. Tidak ada maharnya sama sekali. Saya konco ya masalah. Tapi ya sering-sering ya. Terima. Seperti itu. Alhamdulillah. Dan ini terus dikembangkan Pak Indra. Jenengan harus mensupport. Ini juga support luar biasa dengan memberikan tempat seperti itu. Dulu ya juga ada yang sentimen. Kenapa kok harus dekat-dekat pemerintah? Kita dekat dengan Pak Wali disambungkan oleh Gus Kiai Sotik itu juga ada yang kritik.
Bagi saya ya sejarno saja. Karena mereka yang meritik itu ya tidak bisa. Kalau para pejabat, Bapak Wali Kota, Pak Bupati, bukan kita yang ngajak ngaji, terus siapa? Kan seperti itu. Kita alumni terbesar Lirboyo itu santrinya setelah tak teliti itu sekitar 1.500.000. Ya. Dia apa jenis? Itu yang mondok di Lirboyo itu 1.500.000. Ya sak demi-deminya, ya dempol itu di sana santri, dan ini urusannya tinggi. Soalnya itu kalau sampai mata batinnya itu terbuka, Jen juga ngaji. Zaman ini, ya ini pernah jadi lurah pondoknya Jen ada di sini. Terima kasih untuk yang terakhir kali doa. Setelah ini biasanya makan. Sebelum doa kita baca Hadidah Darullah 3 kali. Dan hizib-hizib bisa dibaca di rumahnya masing-masing. Kemarin tadi malam Kamis di rumahnya Mas Dodi itu ada ijazahan Wirdus Suryani. Sir Suryani Sohir, Suryani Kabir. Itu ada wiridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Jadi saya alhamdulillah sampai sekarang memiliki sekitar 380 sekian ijazah hizib khusus perhiziban saya. Semuanya apa diamalkan? Ya yang menghasilkan fulus saja. Kalau yang tidak menghasilkan itu itu hadidah itu agar rumah ini juga berkah. Dan saya yakin karena ditempati oleh kiai ya. Satu kiai saja duduk di rumah, kiai yang tidak duduk, kiai yang tidak memanfaatkan, kiai yang betul-betul kiai. Satu kiai saja duduk di rumah kita, itu luar biasa barokah. Apalagi ini sekian banyak ini kiai semua, di rumah aja ada santri semua. Alhamdulillah luar biasa. Nah, itu ada juga ada siapa? Kiai. Kiai semua ya. Belakang itu alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Kita akhiri kelawan wawasan hadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadidah Allah ya ibadallah ambilha ya Rabbi ya Rasulullah. Hadidah Allah wa fiha ibadallah ambilha ya Rabbi bijaik ya Rasulullah. Hadidah Allah wa fiha ibadallah ambilha ya Rabbi bijaik ya Rasulullah. Sebelum Syekh Sulaiman Syekh Ahmad Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbana alhamdulillah ya Allahumma shalli ala sayyidina وترفعنا به درجاتنا وتبلغنا بأسرارنا من جميع الأحياء اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين. آمين آمين يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.